Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tika selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Pendidikan dan juga teman-teman mahasiswa kelas 4B, Prodi PGSD FIP UNY. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang nilai dan moral dan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andri Kurniawan, NIM 1106, Adisna Nadia, NIM 1054, Amalia Nur Ramadhani, NIM 1148, dan Vianuriato, NIM 1154. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai, moral, dan juga sekolah. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value, yang biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Nah, maksud harga di sini yaitu harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Hal ini didukung oleh pendapat dari Bambang Daroso yang mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Selain itu ada lagi pendapat menurut Darji Darmo Diharjo yang mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Nah, dari beberapa pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai itu adalah harga yang melekat pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang dan dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Yang selanjutnya yaitu pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mors, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Sedangkan dalam KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Hal ini didukung dengan pendapat dari Wijaja yang mengatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa moral itu sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Dari pengertian nilai dan juga moral yang telah kita pelajari tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai moral merupakan suatu harga yang melekat pada suatu kebiasaan atau baik buruknya kebiasaan atau perilaku. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sekolah adalah suatu pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Daryanto, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu merupakan suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Di sekolah, pembelajaran yang diberikan bukan hanya pembelajaran yang bersifat pengetahuan untuk meningkatkan wawasan di ranah kognitif, tetapi sekolah juga memberikan pelajaran tentang nilai moral yang akan meningkatkan peserta didik dalam akhlaknya. Jadi peserta didik memiliki akhlak yang baik. Jadi disitulah hubungan antara nilai moral dan juga sekolah. Untuk nilai moral yang diajarkan di sekolah biasa disebut dengan pendidikan nilai moral.
Pendidikan nilai moral itu juga sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, atau juga pendidikan akhlak. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Menurut Notonegoro, nilai dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang pertama yaitu nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya, uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, kendaraan bermotor dewasa ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, misalnya untuk pergi ke tempat kerja. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Secara garis besar, nilai kerohanian dapat dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Contohnya, orang yang dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan tidak lantas dihukum, tetapi harus melalui proses pengadilan. Yang kedua, nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Contohnya, rumah akan terasa lebih asri apabila ditanami oleh bunga. Maksud saya ditanami bunga-bunga. Ketiga yaitu nilai moral atau kebaikan, yaitu nilai yang berasal dari kehendak atau kemauan. Contohnya Ardi menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Keempat, nilai religius yaitu nilai ketuhanan. Contohnya agama Islam mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Sedangkan selain itu, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan moral bangsa yang dibuat oleh Dignas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan bermoral tersebut dalam proses pendidikannya. 18 nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan moral bangsa yaitu 1. Nilai religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan juga pekerjaan. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga penuh tanggung jawab. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan segala tugasnya. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menghargai prestasi,
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kemudian, bersahabat atau komunikatif. Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Ke-15 yaitu gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan sebagai dirinya. Kemudian, peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17. Peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, baik alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri nilai moral. Yang pertama, terbentuk melalui proses interaksi sosial di masyarakat. Contohnya, nilai adab makan dan minum yang dipelajari seseorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tuanya di rumah. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang kesusahan, dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli secara sosial. Yang ketiga, memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap tindakan. Contohnya, seseorang yang mengutamakan nilai kejujuran pasti tidak akan berbuat curang atau bohong di setiap tindakannya. Yang keempat, berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan budaya atau kebiasaan yang ada di kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, masyarakat Jepang sangat patuh terhadap peraturan atau tata tertib lalu lintas. Sementara di Indonesia, masih banyak pengendara yang menerobos lampu merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan moral bagi anak usia sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan nilai moral bertujuan untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, di usia anak SD ini mereka masih sering bertingkah laku itu berdasarkan apa yang mereka amati, apa yang mereka lihat. Nah, dengan adanya pendidikan nilai moral ini, maka anak dapat mengetahui baik buruknya suatu tindakan sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang selanjutnya adalah menjadi pembiasaan. Nah, dengan adanya pendidikan nilai moral ini, maka guru akan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada peserta didik. Jadi, dengan adanya pendidikan nilai moral yang baik, maka perilaku-perilaku atau tingkah laku yang baik itu akan tertanam pada diri peserta didik yang akan terbawa hingga mereka dewasa. Selanjutnya, dengan adanya pendidikan nilai moral, maka akhlak-akhlak dari generasi penerus bangsa itu akan menjadi lebih baik dan hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara. Selanjutnya yaitu fungsi nilai dan moral. Secara umum, fungsi nilai dan moral yaitu yang pertama, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama manusia sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, memberikan batasan kepada manusia untuk bertindak tidak berlebihan yang dapat membahayakan orang lain karena hukum diciptakan untuk memberikan kenyamanan antar sesama. Hukum di situ berarti hukum adat ataupun hukum
norma yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, karena masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik. Yang keempat, nilai moral merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Yang kelima, sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai dan moral itu yaitu untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku dan perilaku masyarakat agar tercipta kenyamanan dan ketentraman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu implementasi pendidikan moral di sekolah. Yang pertama, metode pendidikan moral. Christian Brown membagi menjadi 5 kategori besar metode pendidikan moral. Yang pertama, inkulkasi nilai. Metode ini dapat dilaksanakan dalam pembelajaran moral di sekolah maupun di dalam keluarga. Program pendidikan moral dengan cara inkulkasi nilai dimulai dengan mengidentifikasi secara jelas nilai-nilai apa saja yang diharapkan akan tertanam dalam diri peserta didik. Hasilnya adalah nilai-nilai target yang akan dicapai dalam program pendidikan moral. Misalnya di Baltimore Country Public School, nilai-nilai moral yang akan ditargetkan pada siswa di sekolah mereka adalah keramahan, kejujuran, tanggung jawab, warga negara yang bertanggung jawab, toleransi, patriotisme, dan belas kasih. Yang kedua yaitu metode keteladanan, yaitu metode yang diterapkan dengan cara memberikan contoh atau teladan yang baik berupa perilaku nyata. Penanaman moral pada peserta didik hendaknya bukan hanya pada ranah kognitif saja yang berupa pengetahuan moral, melainkan juga harus berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang dapat dicontohkan guru pada siswa, misalnya berlaku adil pada semua siswa, bertutur kata yang sopan, disiplin, dan lain-lain. Yang ketiga, metode klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai adalah salah satu contoh yang memberikan kebebasan untuk anak menentukan nilai-nilainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sidney B. Simon dan kawan-kawan, ia menyatakan bahwa pendekatan klarifikasi mencoba untuk membantu anak-anak menjawab beberapa pertanyaan dan membangun sistem nilai-nilai sendiri. Klarifikasi nilai adalah metode yang membantu siswa untuk memahami dan memilih nilai yang mereka yakini. Klarifikasi nilai ini merupakan salah satu metode yang berupaya menumbuhkan kecerdasan intelektual peserta didik agar mampu melahirkan suatu keputusan moral yang terbaik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, metode fasilitasi nilai. Guru dan pihak sekolah memberikan berbagai fasilitas yang dapat digunakan siswa agar dapat merealisasikan nilai-nilai moral dalam dirinya, baik secara individu maupun berkelompok. Misalnya fasilitas beribadah berupa masjid dan musola, fasilitas berupa ruang diskusi, dan perpustakaan dengan buku-buku cerita yang memuat nilai-nilai moral. Metode yang kelima yaitu metode keterampilan nilai moral. Keterampilan moral dalam diri peserta didik dapat diwujudkan dimulai dengan pembiasaan. Lama-kelamaan pembiasaan itu ditingkatkan dengan cara peserta didik merancang sendiri berbagai tindakan moral yang akan diwujudkan sebagai suatu komitmen diri, action plan mereka sendiri sebagai wujud realisasi diri menjadi orang yang baik dan memperoleh hidup yang bermakna. Selanjutnya yaitu strategi penanaman moral. Strategi penanaman nilai-nilai moral di sekolah merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan pertimbangan moral siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir moral secara maksimal. Dengan begitu, siswa dapat mengukur perbuatan yang mereka lakukan itu sudah baik atau masih buruk. Strategi penanaman nilai moral dapat dilakukan melalui yang pertama, integrasi melalui mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai moral yang juga merupakan bagian dari suatu usaha pembentukan kepribadian yang baik dapat dilakukan melalui mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah. Melalui kedua mata pelajaran itu diharapkan siswa dapat menanamkan nilai-nilai moral yang akan membentuk kepribadian yang baik. Yang kedua,
Pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian siswa yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai-nilai moral melalui kegiatan ekstrakurikuler pada siswa merupakan kegiatan pendidikan di luar pelajaran untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga yaitu budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan kerangka kerja yang disadari untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang terumuskan dalam visi dan misi sekolah demi kepentingan bersama. Jadi dengan integrasi nilai-nilai moral melalui budaya sekolah sangat membantu dalam menanamkan nilai moral, karena budaya sekolah merupakan sistem nilai yang mempengaruhi perilaku warga sekolah. Contoh budaya yang ada di sekolah yaitu budaya senyum, salam, sapa, dan pembiasaan infak setiap hari Jumat. Yang selanjutnya yaitu iklim kelas. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Pestalozzi, guru harus mampu menciptakan iklim kelas bagaikan kehidupan hangat dalam keluarga. Guru harus selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta kepercayaannya kepada peserta didik. Iklim kelas perlu diorganisasi dengan baik dan humanis, sehingga proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik. Siswa bisa memperhatikan dan terlibat aktif dalam interaksi kelas. Pelajaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan bisa tercapai. Guru memiliki peran yang besar akan terwujudnya perubahan siswa melalui proses belajar yang efektif. Pertumbuhan dan perkembangan moral siswa yang terasah dengan baik akan berdampak pada penerapan dalam kehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya, materi pendidikan moral. Menurut Zuriyah, materi pendidikan moral mencakup ajaran dan pengalaman belajar untuk menjadi orang bermoral dalam kaitan dengan diri sendiri, moral terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, pendidikan moral terhadap diri sendiri. Yang penting diberikan kepada peserta didik berkaitan dengan nilai-nilai kebersihan diri, kerajinan dalam belajar atau bekerja, keuletan, dan disiplin waktu. Yang kedua, pendidikan moral untuk sesama manusia. Mencakup nilai-nilai moral sosial seperti kerjasama, toleransi, respek, berlaku adil, jujur, rendah hati, tanggung jawab, dan rasa peduli. Yang ketiga, pendidikan moral untuk hubungan manusia dengan alam semesta. Dapat diberikan dengan menguatkan nilai-nilai keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam, tidak merusak alam, hemat, dan mendidik untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan atau mendaur ulang. Dan yang keempat yaitu pendidikan moral untuk hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting dilakukan, terlebih di Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan agama yang di dalamnya syarat akan nilai-nilai moral diberi tempat yang khusus dan penting. Nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam ajaran agama menjadi sumber nilai bagi kehidupan masyarakat. Sehingga di sekolah pun nilai-nilai moral agama tetap diberi tempat khusus, sebagaimana telah dimasukkan dalam kurikulum baik intra maupun ekstrakurikuler. Permasalahan dan upaya dalam pendidikan moral di sekolah. Yang pertama adalah formulasi pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral. Apabila dilihat dari pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, maka akan diketahui bahwa penanaman dan pembentukan nilai moral cenderung dibekukan dari berbagai mata pelajaran. Nah, sebagaimana dikatakan Tilar bahwa untuk menilai perkembangan nilai moralitas anak, diperlukan penilaian terhadap realisasi perilaku moral anak dalam setiap lingkungan kehidupan anak. Akibatnya, perhatian terhadap pendidikan moral anak tidak hanya dilakukan dalam mata pelajaran yang ditentukan dalam suatu sekolah. Nah, hal ini tidak efektif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu perubahan ini tidak hanya bersifat perubahan ini hanya parsial, namun totalitas. Artinya, perubahan tentang pendidikan moral belum menjamin ketercapaian perkembangan moral yang baik. Harus dikembangkan pada semua ranah dan harus dilakukan pada seluruh mata pelajaran. Yang kedua adalah lemahnya unsur conditioning dalam pendidikan moral. Nah, pendidikan moral berupaya untuk menanamkan dan membentuk perkembangan moral anak didik dibutuhkan adanya pembiasaan atau conditioning terhadap
tahap perilaku moral yang diajarkan dengan memberikan hadiah, pujian, penghargaan perilaku moral yang baik, dan memberikan hukuman perilaku moral yang tidak baik. Dengan adanya pembiasaan tersebut, anak akan dibiasakan melalui perilaku moral yang baik dengan diberikan reinforcement berupa hadiah, pujian, atau hal lain. Jika pembiasaan tersebut tidak berjalan dengan baik dalam diri anak didik, maka tentu akan mengakibatkan anak tidak maksimal dalam bermoral. Di sekolah, upaya pembiasaan dalam memberikan perilaku moral yang diharapkan kurang mendapat perhatian. Sebagai contoh kecil dalam hal berdusta misalnya. Nah, pembiasaan berperilaku jujur, tidak bohong, kurang mendapat perhatian yang serius. Nah, guru bila menjumpai anak didik yang berbohong dalam suatu hal, ia cenderung menganggap itu adalah hal yang wajar. Nah, upaya yang dilakukan ini adalah untuk membentuk perilaku moral yang sempurna sesuai yang diharapkan harus dimulai dari keluarga. Nah, keluarga adalah lembaga pertama dan orang tua adalah pendidik primer atau utama. Oleh karena itu, orang tua sangat perlu menanamkan nilai-nilai positif terhadap anak sejak dini. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua sejak dini dapat diaplikasikan oleh anak di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah kurang mendukungnya unsur modeling dalam pendidikan moral. Nah, dalam proses pembentukan moral, anak menuju ke tahap yang lebih tinggi atau sempurna. Nah, adanya peniruan terhadap figur yang cenderung anak lakukan ini seperti contoh anak mempunyai berbagai tokoh idola, yakni orang tua, tokoh masyarakat, atau kalangan selebritis. Nah, ini berarti proses modeling terhadap perilaku moral figur tersebut sangat dominan terhadap anak. Nah, ini berarti perilaku moral yang baik dari guru sebagai teladan yang diberikan kepada anak didik dalam proses penanaman dan pengembangan moral, mereka cenderung kurang mendapat respon yang positif. Nah, upaya yang dilakukan adalah suatu kenyataan bahwa jadi guru ini seperti contoh guru yang didolakan. Nah, guru ini tidak semua guru mencerminkan perilaku atau sikap moral yang baik. Banyak guru yang menampakkan keegoisannya. Nah, disebabkan oleh salah satu faktor mungkin posisi jabatannya. Nah, mereka lupa bahwa seorang guru adalah orang yang sebagai contoh yang harus ditiru oleh muridnya. Oleh karena itu, proses modeling perlu dikondisikan baik melalui tata cara berbicaranya, sikap, pendiriannya, kedisiplinannya, sholatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah namanya pembahasan konflik moral. Nah, nilai moral yang diajarkan ditanamkan di sekolah sering berbeda dengan situasi moral di masyarakat. Akibatnya, seperti yang dikatakan oleh Kohlberg, anak berada dalam kondisi konflik moral yang membutuhkan pembahasan dan pemecahan yang arif dalam suatu proses pendidikan moral. Nah, ini berarti apabila anak berada dalam konflik moral tersebut, khususnya dalam tahap konvensional, maka perlu dilakukan pembahasan intensif. Nah, sebagai contoh dalam tentang bersikap jujur. Nah, akan tetapi pelaksana pendidikan moral di sekolah kurang memberikan ruang adanya pembahasan konflik moral tersebut. Hal ini dikarenakan bentuk pengajaran yang cenderung tekstual dan tidak adanya umpan balik. Nah, upayanya adalah sebagai pelaksana pendidikan moral di sekolah lebih memberikan ruang adanya pembahasan konflik moral. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengajaran kontekstual sehingga terjadinya umpan balik. Akibatnya anak didik dapat mencari perilaku moral menurut keuntungan yang diperoleh dirinya dengan perilaku moral tersebut. Dalam mengambil keputusan melakukan tindakan moral yang dalam suasana konflik moral tersebut, teman sebaya akan banyak memberikan peran. Nah, ini berarti jika anak hidup dalam lingkungan teman yang baik, maka ia akan cenderung memutuskan perilaku yang baik juga. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan materi. Apabila dari teman-teman ingin yang ditanyakan, dapat komen di kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.